salah satu mahasiswa dari Universitas Audi Indonesia, kelas A, Prodi S1 Keperawatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang macam-macam bunyi abnormal pernapasan pada paru-paru, dan yang kedua yaitu tempat pemeriksaan denyut nadi. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu macam-macam bunyi abnormal pernapasan pada paru-paru. Yang pertama ada wheezing. Wheezing adalah bunyi yang ditimbulkan karena penyempitan jalan napas yang diakibatkan oleh asma bronkitis pneumonia. Biasanya bunyi terdengar dengan nada tinggi seperti siulan pada saat ekspirasi. Bunyinya seperti ini. Yang kedua ada ronchi. Ronchi adalah bunyi nafas tambahan bernada rendah yang dihasilkan karena adanya pergerakan mukus cairan dengan udara yang lewat. Konsistensi mukus yang tidak solid menyebabkan sedikit vibrasi. Sering terdengar pada pneumonia dan bronkitis dan biasanya hilang ketika batuk. Suaranya seperti ini. Yang ketiga ada crackles. Crackles merupakan bunyi abnormal yang disebabkan karena adanya cairan. Biasanya terjadi pada penyakit bronkitis pneumonia CF atau elektaskelach lengkap atau parsial. Crackles dibagi menjadi dua, yaitu crackles kasar dan crackles halus. Crackle yang pertama ada crackle halus. Crackle halus bunyi bernada tinggi, singkat, dan tak bersambung. Bunyi ini biasanya terdengar di bagian basal paru. Bunyinya seperti ini. Yang kedua, crackles kasar. Bunyi terdengar bernada rendah, tapi terdengar lebih keras dan panjang. Biasanya terdengar pada tempat tertentu di satu sisi atau di tempat yang berbeda di kedua sisi pada paru. Bunyinya seperti ini. Keempat ada stridor. Stridor adalah bunyi napas abnormal pada paru-paru yang bernada tinggi, hampir menyerupai wheezing. Khas pada stridor ketika didengarkan dengan stetoskop pada tenggorokan, suara terdengar lebih keras. Stridor disebabkan oleh sesuatu yang menghalangi laring akibat tersedak sesuatu benda. Stridor juga dapat terdengar pada seseorang dengan infeksi dan pembekalan pada tenggorokan dan laringospasme. Bunyinya seperti ini. Yang kelima ada friction. Pleural friction rub adalah bunyi gesekan yang terjadi akibat perdangan pada serabut paru. Bunyi gesekan dapat terdengar pada saat inspirasi maupun ekspirasi. Bunyinya seperti ini. Dan yang keenam ada grunting. Grunting adalah bunyi pernapasan abnormal saat ekspirasi yang menunjukkan bahwa glotis telah menutup aliran udara dari paru. Biasanya untuk mencegah kolaps paru. Terdengar pada bayi prematur akibat sindrom gawat nafas. Bunyinya seperti ini. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tempat di mana saja pemeriksaan denyut nadi. Tempat pemeriksaan denyut nadi pada tubuh manusia ada 10, yaitu 1 di bagian titik kening, kedua di titik nadi kariot leher, yang ketiga di titik ketiak, yang keempat di titik dada, yang kelima di lipatan tangan, yang keenam di 4 jari bawah pusar, yang ketujuh di titik nadi tangan, yang kedelapan di lipatan paha, yang kesembilan di paha dalam, yang ke-10 di titik lutut.
Itu aja tempat pemeriksaan denyut nadi pada tubuh manusia.